Lenovo ThinkPad L13 Yoga bisa di flip seperti ini dan punya banyak fitur menarik lainnya. Mari kita mulai ngomongin laptop ini dan seperti apa. Apakah laptop ini bisa kalian pertimbangkan atau bahkan mungkin layak banget untuk dibeli tahun 2025. Mari kita mulai ngomongin laptop. Kita mulai dari ngomongin desainnya. L13 Yoga, artinya dia yoga. Yoga itu bisa di flip 360 derajat. Laptop yoga juga, kalau namanya yoga ya, kalau nggak tafsirin kan nggak mungkin banget kan. Nah, yoga ini dia punya layar 13 inci, resolusinya Full HD dan rasionya 16:10. Memang bukan 16:9, ya beda lah gitu. 16:10 tapi nggak jauh-jauh banget bedanya gitu. Dan yang pasti laptop ini touchscreen. Dan juga punya dia stylus pen, yang mana stylus pennya itu ya bisa dipakai ya layaknya tablet gitu, buat coret-coret gitu, buat sketch dan untuk kebutuhan lainnya lah gitu. Kalau mungkin kalian desainer yang ilustrator lah gitu ya, yang suka sketch atau butuh laptop yang bisa dipakai buat sketch, ya laptop ini bisa jadi salah satu opsi yang bisa kalian pertimbangkan. Karena juga prosesornya ya cukup bagus gitu. Laptopnya gue taruh di depan biar lebih enak aja ngobrol seperti ini gitu. Dan kita ngomongin masih di bagian layar, yaitu kameranya. Laptop ini memiliki kamera yang oke gitu, resolusinya tuh di Full HD 1080, yang pastinya kalau kita pakai buat Zoom meeting, buat meeting-meeting online gitu, ataupun buat video call, menurut gua ya hasilnya seperti ini. Kalian bisa lihat masih oke banget gitu. Bahkan ini di low light ya, ini di dalam ruangan dan gua rekam ini di malam hari gitu ya. Tidak ada lampu di atas, kurang lebih ini malam hari ya, sekitar jam setengah 11 malam. Jadi menurut kalian gimana? Silahkan pertimbangkan sendiri dan bisa pakai filter sih kayaknya. Weh, bisa e-kontak, bisa background effect juga bisa. Wah, keren sih nih. Hmm, wah, iya, ini kalau cahayanya bagus nih. Hilangin background effect. Bisa begini toh. Oh, keren sih nih boy. Asli dah. Keren. Seperti inilah ya hasil kameranya ya. Semoga ini bisa menjadi pertimbangan. Harusnya cukup banget sih. Pertimbangan lah ya. Menurut kalian oke, gas, bungkus ya. Link order di deskripsi. Dan apalagi ya, kalau kalian mungkin butuh privacy, laptop ini punya yang namanya shutter kamera. Jadi kalau kalian nggak pakai kameranya ya bisa ditutup. Kalau dipakai ya dibuka aja gitu. Ini shutter kamera ini sangat berfungsi sih. Di MacBook bahkan ini belum ada gitu. Jadi di laptop ThinkPad Dell ini sekarang sudah, harusnya dari dulu sih udah ada gitu, dari generasi 6 sampai sekarang dipakai, karena memang ya namanya laptop office ya, laptop profesional gitu, mungkin butuh yang namanya privacy yang lebih bagus, ya dikasihlah shutter kamera ini buat kalian yang butuh. Nah, ini yang kalian cari. Oke, kita turun ke bagian bawah sedikit. Di sini ada tombol powernya yang sekaligus buat fingerprint. Nah, keyboardnya ini layoutnya QWERTY, dan keyboard QWERTY ini dia punya yang namanya backlight. Kalau yang nggak tahu backlight itu, ya sederhananya seperti ini, ada lampu di bagian keyboardnya. Ya, di tengah-tengah ini ada yang namanya track point, yang merah-merah ini namanya track point. Ini khasnya ThinkPad sama Dell. HP juga ada sih, HP EliteBook, tapi kalau HP itu warna biru, Dell tuh ada warna hitam, dan di ThinkPad itu dia warna merah gitu. Punya khas masing-masing di setiap merek lah. Nah, untuk touchpad-nya sendiri, ya pastinya sudah bisa gestur lah. Mas saya generasi 10 nggak bisa gestur scroll 2 jari, 3 jari, atau 4 jari. Dia udah bisa menggunakan berbagai macam gestur. Nah, yang kedua ini kalau gue sebutnya ini klik kiri, klik kanan. Sederhana, ya mungkin bahasa sebutan manusianya seperti itu, gue sebutnya klik kiri, klik kanan gitu. Jadi kalau kalian malas nge-touch saja, ya diklik aja ini, karena udah dikasih tombol sama si ThinkPad gitu. Di bagian sini kalian bisa lihat ada logo ThinkPad-nya, dan kalau kita geser sedikit ke sebelah sini ada tulisan Vipro dan juga i5 dan juga Intel Iris Xe. Artinya laptop ini menggunakan prosesor jenis Vipro, Core i5 dan GPU-nya Iris Xe. Untuk detail spesifikasinya nanti gue spill di akhir video, dan gue juga udah buat tes sederhana sih, tapi setidaknya ini bisa menjadi gambaran buat kalian. Oke, kita ke bagian belakang sedikit. Di belakang sini ada logo ThinkPad dan juga logo Lenovo-nya. Ya, tampilan ThinkPad Lenovo tuh seperti ini aja gitu. Bukan yang ada coret-coret yang gimana-gimana gitu. Elegan, premium. Itu kesan pertama kalau kita lihat Lenovo ThinkPad. Seenggaknya gue ya, kalau kalian enggak, gue melihat ThinkPad tuh selalu sepremium itu gitu. Simple desainnya, tapi premium. Nah, kalau kita cari speakernya itu ada di bagian bawah gitu, nggak di bagian atas, di bagian depan, ataupun di bagian samping. Dia tuh ada di bawah seperti ini ya. Kalian bisa lihat sendiri lah. Ini dia speakernya. Nah, sekarang kita ngomongin port-portnya. Port yang ada di laptop ini
Di sebelah kiri itu ada Thunderbolt 4 yang sekaligus juga dipakai buat ngecas, ada USB 3.2 Gen 1, dan ada handphone jack atau juga mikrofon combo 3,5 mm, ada juga untuk pennya. Nah, pennya di sini nih, pennya bisa dicabut seperti ini dan dipasang juga seperti ini. Nah, kalau kita ke sebaliknya, di sana ada HDMI yang bisa mentransfer video hingga resolusi 4K, ada USB 3.2 Gen 1, ada USB-C 3.2 Gen 4, 3.2 Gen 2, sorry. Ada juga Kensington Nano Security Slot. Ya artinya secara port dia sudah cukup lengkap ya. Oke lah gitu untuk di tahun 2025, bahkan inilah standar port yang kita butuhkan gitu, dia lengkap. Nah, kalau kita ngomongin konektivitasnya, laptop ini menggunakan Wi-Fi 6 dan Bluetooth-nya Bluetooth 5.1 gitu. Artinya udah cepat iya gitu. Wi-Fi 6 kenceng lah pastinya untuk kebutuhan harian, bahkan buat nonton, bahkan buat edit video. Ya ini udah memang standar yang bagus di tahun 2025. Dan satu lagi yang perlu kalian tahu, laptop ini punya slot untuk SIM card, tapi itu opsional. Kalau ada W1 di dalam motherboardnya artinya bisa menggunakan SIM card, kalau tidak ada ya nggak bisa menggunakan SIM card, sederhananya seperti itu. Oke, sekarang kita ngomongin jeroannya. Laptop ini menggunakan prosesor Core i5 generasi 12 atau Core i5 1245U 10 core 12 thread. Dan GPU-nya itu menggunakan Iris Xe. Nah, kalau untuk RAM-nya itu 16 GB onboard, nggak bisa di-upgrade sama sekali karena rata-rata laptop Yoga itu RAM-nya onboard. Untuk speed RAM-nya itu di 3200 yang artinya dia menggunakan DDR4. Nah, untuk storage-nya dia menggunakan jenis NVMe yang bisa di-upgrade hingga 1 TB. Dan hasil tes CPU dan GPU-nya hasilnya seperti ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran buat kalian untuk mempertimbangkan apakah laptop ini cocok buat kebutuhan kalian. Tapi kesimpulan sederhananya yang bisa gue berikan buat kalian adalah laptop ini cocok buat kalian programmer, buat modding web development gitu, atau juga buat kalian desainer gitu, desainer 2D lah gitu, yang menggunakan aplikasi seperti Photoshop, Adobe Illustrator dan kawan-kawan, atau bahkan buat pengguna AutoCAD pun yang buat gambar bukan buat render, ini masih rekomendasi banget. Dan juga ya pasti kalau buat mahasiswa ini oke banget, buat guru oke banget gitu. Dan yang paling pasti kalau kalian pengen cari laptop atau lagi cari laptop di harga 7 jutaan dengan spesifikasi yang sebagus ini, fitur sebagus ini, ya Lenovo ThinkPad L3 Bravo Gen 3 ini sangat layak untuk dipertimbangkan. Dan disclaimer kalau kalian tidak masalah dengan laptop second. Jadi itu aja video kali ini, semoga bisa membantu kalian menjawab pertimbangan-pertimbangan dilema-dilema kalian saat ingin membeli laptop ini. Dan jangan lupa di like kalau suka, di subscribe kalau tidak suka. Kalau kalian suka sih pastinya harus subscribe ya. Dan itu aja, salam.